Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muqaddimah tadi guru sudah menjelaskan dari kitab Manhaj Ad-Da'wah, mulai dari tahapan berpikir sampai ke muraqabah, muhasabah, mujahadah, sampai menjadi orang yang mendapatkan anugerah. Di dalam mendapatkan anugerah itu ada 4 yang harus diikhlaskan. Anugerah di dunia itu harus 1, ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhlas atas kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ikhlas terhadap permohonan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah ikhlas tersingkapnya hijab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Risalah Qusyariyah dijelaskan, Al-Imam Al-Haris bin Al-Muhasibi berkata, nasihati batinmu dengan muraqabah dan ikhlas, maka Allah akan menghiasi lahirmu dengan mujahadah dan sunnah-sunnah. Ini tidak terlepas dari konteks muqaddimah tadi, tapi ada unsur ikhlas dan Allah menggerakkan. Nah, bagaimana menjaga sehingga Allah ini tetap menggerakkan untuk menghiasi lahir menjadi mujahadah dan sunnah-sunnah tadi. Mohon penjelasannya. Ini berbicara karunia adalah bentuk hasil hasol. Ini yang kita kuatkan. Karunia ini rahmat Allah. Kita kuatkan itu pertama itu niat. Yang kedua amal. Kalau lemah semua urusan dari niat atau banyak campurnya niat, itu akan bereaksi bercampurnya amal. Amal ini bisa dikatakan perbuatan. Kalau niat itu semata-mata ya, condong dan cenderung dan bercita-cita untuk muraqabah, memeriksa batinnya, tentu dia tidak akan melepaskan zikir. Ketika sudah bersih dari semua niat yang ada pada diri kita ini, minimal perbuatan itu antara dunia dan akhirat. Dalam kondisi yang di majelis taklim, yang bercampur dengan usaha, bercampur dengan keadaan, bercampur dengan kondisi, ini tidak bisa bersih atau utuh dari niat.
hanya campur, dua macam campur. Tapi kalau yang niat antara dunia dan akhirat itu lebih kuat dunianya, maka sisa daripada akhirat ini tinggal 30% atau 10% atau 5%, maka sisa dari 45% ini termasuk golongan kelalaian. Golongan kelalaian ini itu akan menjadi 95 menjadi niat campur. Maka aspek atau reaksi daripada batin hati ini tadi mengeluarkan semua perbuatan campur, sehingga tidak jelas kemana arah orang ini. Dibilang akhirat, ternyata 90% dunia. Dibilang dunia, kelihatan 95% akhirat. Padahal akhirat yang dimiliki hanya 5%. Tapi tampaknya seperti 95. Ditohirkan, kelihatan dunianya 95. 5% tersembunyi dan sangat minim. Dilawan dengan mujahadah. Karena yang campur ini kembali urusannya nafsu yang membelenggu. Kekuatan 5% ini tidak akan mampu bisa mengalahkan 95. Sedikit amalnya, sedikit ibadahnya, ya, sedikit kebaikannya, 5%. 95% terkikis habis dalam bentuk variasi campur sari. Dan ini dikikis pertama, sekali lagi kotoran-kotoran ini dibersihkan. Penyakit-penyakit itu pasti ada obatnya. Dosa-dosa itu pun ada pembersihnya. Kotoran ada pembersihnya. Semua kotoran-kotoran yang ada di dalam diri itu dibersihkan dengan dzikrullah yang tadi mukadimah yang sudah saya sampaikan, baru bisa mengendalikan 95 ini, bukan menghilangkan, hanya mengendalikan. Karena ini dikondisikan, bukan kondisi. Yang ini bentuk 95 ini menjadi hitam dan putih. Putih itu atas bentuk dzikirnya, hitam itu nafsunya, maka bercampur ini hanya dua bagian. Yang muncul dari 95 ini adalah perbuatan 5% yang baik ini, muncul semua keadaannya ragu-ragu, was-was. Ini hasil. Padahal sudah mujahadah. Tidak hilang sifat keraguan. Padahal wajib manusia yang mengatakan beriman dan takwa harus melenyapkan, harus menghapus total dari sifat ragu-ragu.
Kalau ini dibiarkan, kebaikan yang kamu lakukan itu minim, sangat minim, yang tidak akan memiliki faktor ikhlas. Kalau kamu punya mau, itu ikhlas. Tapi kalau kamu nggak punya mau, kamu tidak ikhlas. Karena apa? Memang di situ abu-abu, hitam dan putih. Kalau mengalir semua itu bertujuan semata-mata mencari keridhaan Allah, keluar tanpa ada sumbatan, keluar tanpa ada sisa, keluar dalam beramal penuh dengan kepastian, muncul ikhlas. Setelah muncul ikhlas, maka muncul menjadi mahabbah, cinta untuk beramal, senang beramal, senang nolong orang, senang dia membagi rasa dengan orang lain, senang melihat orang senang. Ini ikhlas. Kalau kita sekarang mengatakan saya ikhlas, tetapi kamu mengetahui sangat minimnya akhiratmu dan sangat kuatnya keinginan dunia 95, ikhlas yang mana yang dimaksud? Isinya kebohongan, kedustaan. Maka muncul semua perbuatan yang mengatakan baik tadi, ya, isinya campur. Yang harusnya ridhonya Allah, yang harusnya ikhlas, muncul riya, muncul ujub, muncul merasa hartaku, muncul rumahku, muncul mobilku, muncul kuku wahabli, harusnya ini pemberianku. Li gairo, bukan li. Disitulah sifat aku, sifat milik yang tidak mau rugi. Maka dengan riyadhah, bagaimana cara sampai mengembalikan kepada batasan amal? Dunia hebat, akhirat hebat. Balance pertengahan amal itulah yang balance, sehingga itulah yang akan menuntun sampai bisa mengalahkan hawa nafsu. Akhirnya dia mengetahui harta yang didapat, rezeki yang didapat, semua apa yang didapat, dia sadar bahwa itu hanya sekedar titipan. Tapi karena tidak merasakan tadi, karena volume akhirat cuma 5% di bilik, di wadah hati ini, disitulah condongnya kita ini sangat berat melakukan, andai kata melakukan, yang pertama takut karena hukum, yang pertama takut hukum. Yang kedua, berat melaksanakan hukum. 3, pasti motivasi, tendensi
yang memuaskan diri sendiri, bukan pemberianku memuaskan orang lain. Yang keempat, mau transaksi yang langsung instan. Yang kelima, apabila tidak dimiliki, yang diharapkan tidak dapat, maka yang muncul kecewa. Ini orang sedekah dapat kecewa, orang sedekah patah hati, orang sedekah stres. Karena dia belum masuk ke tingkat level mujahadah. Tanda-tanda ikhlas itu yang jelas senang menghadiahkan sesuatu kepada Allah, kepada Rasulnya, senang. Maka pelan-pelan mengikis kecintaannya tadi kepada dunia. Maka volume akhirat yang 50 katakan naik 51%, 52%, 53%. Ketika sudah 100% murni, cahaya Allah masuk, karena penghalang itu disebut hijab. Dinding penghalang sehingga kita tidak bisa berbuat baik itu karena terlalu banyak hijabnya 95%, bahkan hampir mendekati 99,99, akhirnya tinggal 0,1%. Apa yang dilakukan? Maka kuat namanya angin. Sifat angin yang kuat, pasti ini orang nggak punya pendirian. Kalau berbuat baik, maunya juga banyak. Angin tergantung kemana membawa. Betul? Angin-anginan ini lagi kuman. Nanti kalau nggak ada anginnya, diem, angin. Dan sifat itulah mujahadah itu mengendalikan sifat angin pada diri manusia, sifat api pada diri manusia, sifat air pada manusia, sifat tanah sama manusia. Nah, ngerti? Ilmu, akal yang bisa mengendalikan bagaimana fungsi api digunakan manfaat. Andai kata punya nafsu, nafsu mutmainnah, kalau dia jadi angin, ya, untuk sejuk, untuk pendingin, bukan dibesarkan angin jadi angin topan, angin tornado. Kalau jadi air difungsikan sebagaimana bentuk kebutuhan.
Kalau tanah dipelihara, apa yang manfaat tanah itu? Kamu lihat, seburuk-buruknya tanah masih menampung berapa hektar, ternyata untuk sampah. Dia tidak peduli mengenai sampah. Kemudian dikasih kotoran di dalamnya, kotoran manusia, bangkai manusia, bangkai binatang, semua ditanam di dalam tanah, tidak pernah mengeluh. Dihantam dengan paku bumi berapa meter di dalamnya. Kalau orang lain ditumbuknya marah, sehingga menjadi hotel-hotel, gedung-gedung semua yang pencakar langit, ditopang dengan tanah. Yang pandai bijak, maka dikendalikan tanah ini. Apa yang manfaat? Bisa tanaman, bisa padi, bisa pohon, bisa yang manfaat untuk manusia, bukan untuk tanah. Kembali apa yang kamu tanam, kembali apa yang kamu simpan. Mungkin kamu tidak dibalas hari ini, tapi anak turun kamu tidak ada yang miskin, tidak ada yang fakir. Baru kamu melihat ketika kamu mati, mana yang rugi? Tidak pernah menanam, mau panen, mau nueh. Yang celaka lagi, dia menanam ranting yang sudah mati. Kemudian menyirami dengan air yang segar, kasih pupuk, kasih ini. Orang bodoh nanam ranting. Dia tidak sadar menimba ilmu itu, mengambil benih untuk ditanam, untuk bisa mendapatkan hasil. Yang semua, yang anaknya kekurangan, anaknya banyak utang, anaknya banyak musuh. Kenapa? Orang tuanya nggak pernah nanam. Jadi kita tanam, bukan kita mengambil. Yang menuai bisa anak, bisa keturunan, bisa 7 turunan. Pidato Syekh Arsad, gak langsung anaknya semua itu. Yang pertama yang jadi wali-wali, yang lain mungkin pedagang atau sebagian yang ya biasa kali. Kutub guru saya ini. Tanamannya ini penting. Kalau orang egois itu nanam 2 hari jebol, bisa dimakan. Beramallah kamu seperti kamu menanam padi, pasti akan menghasilkan ilalang, rumput. Yang gila nanam rumput mau minta padi, padahal kamu nanam padi, kamu gak nanam rumput. Nama rumput ada. Itu orang cerdas.
Itu sifat kembali kepada hati, mujahadah. Hati adalah rumah, hati adalah lahan. Tergantung kamu isi apa. Yang tahu kamu sendiri. Kalau tahu ada kekurangannya, selidiki, perhatikan, ya, lawan untuk mendapatkan sesuatu dengan mengurangi, bukan menghilangkan, mengurangi kecintaan dunia. Kalau terus ini dipupuk, disirami, dunia ini makin subur, makin tidak ada bekas. Wajah-wajah manusia ini yang penuh sujud, yang penuh ibadah, yang penuh puasa, yang penuh dengan beramal, tidak ada bekasnya amal. Karena semua apa yang dilakukan bukan karena Allah, muncul di permukaan apa yang ada di hatimu, bentuk menjadi wujud, wujud mewujud. Apa yang ada di dalam hatimu bentuk campur, maka yang keluar bermacam-macam teknik dan siasat. Yang semuanya kamu tidak akan peduli dengan Tuhan. Itulah orang yang terhukum peduli kepada dirinya sendiri, cinta sama dirinya sendiri, zikir untuk dirinya sendiri, doa untuk dirinya sendiri. Berjalan itu putar kembali, bukan berjalan menuju Tuhan. Kuat anginnya, lemah anginnya, kuat lagi apinya. Sambar air, kalau airnya lebih kuat, maka air itu akan padam. Tapi kalau airnya sedikit, menyiram dengan api, apa artinya air sedikit? Maka keangkuhan, kesombongannya, kemilikannya seakan-akan bahwa dia sudah menguasai. Sholatnya semua mengalir keburukan, karena yang ada di dalam nafsunya, apinya lebih kuat daripada air. Maka manusia kalau sudah demikian, hidupnya suka mengeluh. Bukan mengeluh apa yang di lidahnya. Tiap hari menjerit hatimu, mengeluh hatimu, mikir nasibmu. Maka teballah hijab-hijab itu, membuat bentuk ornamen hati itu semakin berkarat. Kalau sudah semakin berkarat, semakin fosil, membatu. Maka dikatakan bahwa manusia itu hatinya lebih keras daripada batu. Padahal batu sudah keras. Lebih keras lagi hati manusia. Kalau tidak disadari bahwa hal-hal semacam itu ada. Suka membantah, tidak pernah bersyukur, selalu ngeluh, selalu kurang dalam hal apa saja. Padahal sudah 95% terisi hatinya hubud dunia. Disisakan sama Allah 0,1% agar kamu ingat
kamu akan mati. 1%-nya itu hanya supaya kamu ingat mati. Diterjang sama sekali. Kalah dengan masalahnya, kalah dengan bebannya, kalah dengan keinginannya, kalah dengan nafsunya, kalah dengan idealisnya, kalah dengan egoisnya. Yang tinggal 0,1%. Katakan volumenya ketip, itu ingat tahu nggak itu? Mau dipadamkan sekali. Sul khatimah. Itu gunanya kita selalu menyelidiki hati. Jangan menyelidiki hati orang lain. Jangan berpikir hati orang lain. Kerugianmu sangat besar. Kalau sudah mengenal bagaimana kekurangan hati, bagaimana kekurangan kita membersihkan, bagaimana kurangnya zikir, kalau kita sudah penuhi ornamen-ornamen, isi-isi tabung-tabung ini, maka munculnya itu akan bicara lain, bab lain, namanya bab tawadhu. Baru kamu mengetahui rendahnya hati bagaimana, rendahnya diri bagaimana, rendahnya kedudukan kita, sampai betul-betul kamu mengetahui bahwa kamu sebenarnya adalah tidak memiliki apa-apa. Semua yang dipinjamkan akan selesai dikembalikan. Aku pinjamkan kamu roh, roh itu harus kembali kepadaku. Kapan dan kapan saatnya? Itulah orang yang selalu menyelidiki hati, menyelidiki perbuatan, menyelidiki segala kekurangan, menutup kekurangan, meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan kebiasaan yang jelek, meninggalkan apa yang dibenci Allah, dibenci Rasul. Itu hanya mengembalikan 50% kedudukan akhirat, 50% kedudukan dunia. Itu hanya mengembalikan. Kalau kita lenyapkan 50% dunia itu kedudukan ya Sultan Aulia Allah yang diberi pangkat wali kutub itu yang tidak berbekas sama sekali. Dunia itu mengisi, gak ada isinya, gak ada tabungnya. Mana tabung dunia? Gak ada. Isinya tabung ilmu, amal, malaikat, nabi. Itu tabungnya. Begitu dipaksa tabung dunia masuk, bukan tempatnya. Kami sudah tidak mau, menolak, sudah penuh. Gitu kan? Kalau kita yang isi tabung 50%, kurang kita 10%, 5%, 5 tabung ini 10%, kurang 5%, 3%, nanti besok diganti Allah Ta'ala 1 dipenuhi lagi. Nah, ini sudah penuh. Tapi kamu sudah penuh. Ketika dipenuhi lagi sama Allah Ta'ala, kan tabungnya penuh. Saya cukup kok sudah. Maka dihamburkan yang keluar orang lain. Untuk masjid, untuk anak yatim, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk kerabat, untuk sahabat. Tabungnya sudah penuh. Bukan tabungnya penuh ini, dia gak mau keluarkan.
maka memenuhi 50% akhirat, mengisi 10% untuk akhirat. Tambah berarti nilainya 60. Diisi lagi yang 70%. Saya kasihkan itu. Kita tambah lagi 80%. Kemudian tambah lagi 90%. Dan itu sesungguhnya jadikanlah dzikir itu penolongmu, jadikanlah sholat itu penolongmu, jadikanlah sabar itu penolongmu, jadikan syukur itu penolongmu, jadikan amal-amal itu, sedekahmu adalah penolongmu. Baik di dunia maupun di akhirat, niscaya kamu tidak akan dirugikan dan kamu tidak akan dibangkrutkan, kecuali di situ kau akan mendapatkan semua yang kau panen, yang kau menuai semua amal-amalmu, sekecil apapun balasanmu, yang tidak akan kamu sampai pikiranmu betapa besarnya kemurahan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.